Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza adzamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam, wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar hurimat barakatul wahyi, wa idza tasabat ummati saqatat min 'ainillah. Rawahul Imam Hakim dan Imam At-Tirmidzi. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka kehebatan Islam akan tercabut darinya. Dan apabila umatku meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka diharamkan atasnya keberkahan wahyu. Dan apabila umatku sudah menghina satu dan yang lainnya, maka jatuhlah dia dari pandangan Allah. Yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam At-Tirmidzi. Nah, kayaknya sepertinya kita di akhir-akhir zaman saat ini lebih baiklah banyak berbaik sangka gitu, supaya tetap menjaga hati kita. Itulah gunanya katanya ilmu tasawuf itu. Ilmu tasawuf itu dasar-dasar hukumnya itu untuk berbaik sangka gitu. Supaya kita memandang orang lain itu atau memandang apapun yang kita lihat itu menjadi cermin buat kita. Ketika melihat orang yang baik, ya kita harus lebih mencontohnya lagi baik. Ketika melihat orang yang buruk, oh mungkin aku diingatkan atas perbuatan buruknya gitu. Jadi semakna kata begini. Ingat nasihat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, apabila kau melihat kepada orang yang lebih muda daripadamu, maka kau yakinkan di dalam hatimu dia itu lebih mulia ketimbang kau yang sudah tua. Karena apa? Karena dia lebih muda, lebih sedikit melakukan dosa ketimbang engkau yang sudah tua. Ya Mu'adz, apabila kau melihat kepada orang yang lebih tua, maka kau yakinkan di dalam hatimu orang yang lebih tua itu lebih utama daripada dirimu yang masih muda. Karena apa? Dia kan lebih tua, lebih banyaklah dia melakukan amal soleh ketimbang engkau yang masih muda. Ya Mu'adz, apabila kau melihat kepada orang yang bermaksiat, maka yakinkan di hatimu, mungkin saja orang yang bermaksiat itu lebih mulia nanti daripadamu. Karena apa? Karena suatu saat dia bertobat, Allah menerima taubatnya. Ya Mu'adz, apabila kau melihat kepada orang yang berilmu, maka yakinkanlah di hatimu bahwa orang yang berilmu itu lebih mulia ketimbang kau yang tidak. Karena apa? Karena dia berbuat segala sesuatu hal dengan sandaran ilmunya. Maka jadi dari sisi manapun kita melihat, kembalikan ke diri kita supaya hati kita ini tidak merasa benar. Kenapa? Karena banyak yang kita ketahui, lebih banyak lagi yang tidak kita ketahui. Maka dari itu dikata suatu sairan begini, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhum mardudatun la tuqbalu. Siapa orang berbuat segala sesuatu itu tidak mengetahuinya, tidak dengan menggunakan ilmu pengetahuannya dengan benar, maka apa yang dibuatnya sia-sia. Maka dari itu, daripada menuduh-nuduh, berburuk sangka pula, bagus awak berbaik sangka. Karena di belakangan akhir zaman ini, kalau saya pribadi ditanya, kayaknya ilmu berbaik sangka ini lebih utama ketimbang ilmu-ilmu yang lainnya gitu. Kalau ilmu yang lain menyusul, kalau udah berbaik sangka, nanti Allah akan memberi ilmu yang lain gitu.
Berbaik sangka itu kenapa? Sadarilah bahwa kita ini hidup di akhir-akhir zaman. Kita ini adalah hidup di mana masa manusia itu adalah manusia sisa-sisa masanya gitu. Sisa dari masa Nabi Adam, Idris, Nabi Nuh, sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sisa umatnya ini sekarang. Nah, nanti bakal ada lagi yang menjadi tolak ukur yang paling benar. Nah, kalau ini benar-benar dia Allah yang memilihnya, bukan kita tadi yang merasa benar. Yang mana itu? Ya Rasul Allah itu. Rasul Allah di awal adalah para nabi Allah, dan Rasul Allah di akhir ialah Mahdi Allah. Nah, ini yang paling benar. Jadi apa yang mau kita jadikan tolak ukur dengan mengukur kepada kebenaran Rasulullah ini? Semisal begini, di akhir-akhir zaman nih, umat Islam ini kan sudah saling hina menghina dengan atas pemahamannya. Karena tidak sama paham, berselisih paham, ujung-ujungnya saling menghina. Ingat, idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Apabila umatku saling menghina satu dan yang lainnya, maka jatuhlah dia dari pandangan Allah. Contohnya, baru-baru ini ada peringatan Maulid. Nah, tidak sepaham, saling membid'ahkan. Yang satu saling menyalahkan. Gitu. Jadi, siapa sebenarnya yang lebih tahu tentang perkara ini? Allah dan Rasulnya. Baru, apalagi masalah tentang Allah berada di mana? Arsyil Azim. Allah berada di mana? Gitu. Tidak sepaham, maka saling menghina. Padahal siapa yang paling tahu tentang perkara ini? Allah dan Rasulnya. Baru perkara apa lagi yang sering-sering aja nih ya, di akhir zaman ya, sesama umat Islam itu masalah kunut. Nah, sampai sekarang ini padahal masalahnya udah dari zaman imam-imam mujtahid mutlak itu sudah ada gitu. Tidak pernah ada permasalahan di awal, cuman di akhir karena memang sudah diingatkan Nabi oleh hadisnya ini, bahkan ada perpecahan dan saling hina menghina. Nah, saling berselisih paham dengan perkara ini. Sebetulnya siapa yang paling tahu tentang perkara ini? Allah dan Rasulnya. Maka sederhananya begini saja. Apabila nanti datanglah seorang Rasul Mahdi Allah itu, yang Allah memang memilihnya sebagai Al-Mahdi dan menjadi Imam Mahdi, itu lihat aja apa yang diperselisihkan tadi, masalah maulidan gitu. Masalah peringatan kelahiran seorang Rasulullah. Kalau dia melakukannya atau tidak melakukannya, itulah yang diikutkan. Apalagi masalah di mana Tuhan Allah berada gitu. Di araskah, di manakah gitu. Itu nanti apa yang dicakapkannya, apa yang diterangkannya, yaudah itulah yang menjadi tolak ukur benarnya gitu. Dan perkara kunut. Nah, nanti lihat saja, kau sholat bersama dia, bermakmum. Kalau dia kunut atau enggak kunutnya kan nanti kau tahu gitu. Nah, kalau dia kunut berarti kau ikuti aja, kalau enggak, kau ikuti juga. Namanya itu tadi, dalam bahasa begini, sebetulnya sholat berjamaah itu dia mengikut imam atau mengikut kunut. Ingat ya, sholat berjamaah mengikut imam atau mengikut kunut. Mengikut imam, ya. Kalau mengikut imam, imamnya kunut, ya kunut. Kalau imamnya tidak kunut, ya tidak kunut. Kan sederhana aja gitu. Ini jangan nanti kalau imamnya kunut, yang satu nggak kunut. Ini berarti sholatnya berjamaahnya tidak mengikut imam, tapi mengikut kunut. Gitu sederhananya. Jadi kalau dia imamnya nggak kunut, yang satu kunut, ini udah lebih terbalik lagi. Jadi yang mana yang benar? Ya, dua-dua benar karena dia sholat. Kalau nggak sholat, ini baru lain ceritanya. Cerita benar salah tetap juga Allah yang menentukannya. Kita nih kan tadi suruh berbaik sangka di awal. Siapa tahu nanti orang yang nggak sholat dia pula yang lebih rajin ya kan. Nah itu maksudnya. Jadi tetap jaga hati, jangan mau terhasut oleh hasutan-hasutan iblis, setan.
iblis lagi disalahin, dikambing hitamkan, setan lagi. Sudah, jadi gitu aja lah. Tetap berbaik sangka. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat buat kita. Ingat, apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka kehebatan Islam akan tercabut darinya. Dan apabila umatku sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka diharamkan kepada dia keberkahan wahyu. Dan apabila umatku saling menghina satu dan yang lainnya, maka jatuhlah dia dari pandangan Allah. Untuk itu selalu berbaik sangka, melihat kepada yang muda, kepada yang tua, kepada orang yang bermaksiat, dan kepada orang yang alim, selalu berbaik sangka. Kondisikan hati kita selalu hanya mengingati Allah saja. Yang benar Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.